Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya berada di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Parantambu, di area Fakultas Bahasa dan Sastra. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi terkait merajut kecerdasan manusia. Nah, yang pertama itu kecerdasan intelektual atau biasa disebut dengan intelligence quotient IQ. Nah, kecerdasan intelektual ini merupakan kecerdasan dasar yang berhubungan dengan proses kognitif, pembelajaran atau kecerdasan intelektual. Kecerdasan kecenderungan menggunakan kemampuan matematis logis dan bahasa. Nah, pada umumnya hanya mengembangkan kemampuan kognitif, menulis, membaca, menghafal, menghitung, dan menjawab. Kecerdasan intelektual bisa juga disebut dengan kecerdasan akademik, serta kecerdasan ini pula sering kita kenal dengan kecerdasan rasional karena menggunakan potensi rasio dalam memecahkan masalah. Nah, tingkat kecerdasan intelektual seseorang dapat diuji melalui tes, yakni dengan ujian daya ingat, daya nalar, penguasaan kosakata, ketepatan menghitung, dan menganalisis data. Kecerdasan intelektual ini muncul sejak dalam kehidupan keluarga di masyarakat, sejak anak berada di dalam kandungan atau masa pranata sampai tumbuh menjadi dewasa. Kecerdasan rasional ini merupakan aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas seseorang dalam perolehan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kecerdasan emosi atau biasa disebut dengan emotional quotient EQ. Inti dari kecerdasan ini adalah kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan hasrat antar pribadi lebih pada aspek kognisi atau pemahaman. Nah, sementara faktor emosi atau perasaan kurang diperhatikan. Padahal menurut Goleman, faktor emosi ini sangat penting dan memberikan suatu warna yang kaya dalam kecerdasan antar pribadi kita. Nah, sebagaimana yang kemudian menurut Goleman disebutkan adanya 5 domain kecerdasan. Kecerdasan pribadi dalam bentuk kecerdasan emosional, yakni yang pertama itu sebuah kemampuan mengenali emosi diri. Nah, kemampuan mengenali emosi diri ini merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri. Sewaktu perasaan atau emosi itu muncul, ini sering dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional. Nah, seseorang yang mampu mengenali emosinya sendiri adalah ketika ia memiliki keputusan yang tepat atas perasaan mereka dan kemudian mengambil keputusan secara mantap. Nah, selanjutnya itu kemampuan mengelola emosi. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaannya sendiri sehingga tidak meledak dan akhirnya dapat mempengaruhi perilaku secara salah. Nah, kemudian yaitu kemampuan memotivasi diri. Kemampuan memotivasi diri ini merupakan kemampuan untuk memberikan semangat kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini terkandung adanya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga seseorang memiliki kekuatan semangat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Selanjutnya yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain atau biasa disebut dengan empati. Nah, kemampuan ini mengenali emosi orang lain merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan kebutuhan orang lain sehingga orang lain akan merasa senang dan perasaannya. Nah, seseorang yang memiliki kemampuan ini sering disebut dengan orang yang memiliki kemampuan berempati, mampu menangkap pesan nonverbal dari orang lain seperti nada bicara, gerak-gerik maupun ekspresi wajah. Nah, dengan demikian orang tersebut lebih disukai teman-temannya dan orang lain. Kemudian, kemampuan membina hubungan sosial. Kemampuan membina hubungan sosial ini merupakan kemampuan untuk mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan menjadi lebih luas. Nah, kemudian dapat kita tarik kesimpulan bahwa
pentingnya kecerdasan emosional yang dikembangkan pada diri peserta didik, karena banyak kita jumpai peserta didik di mana mereka begitu cerdas di sekolah, begitu cemerlang prestasi akademiknya, namun bila tidak dapat mengelola emosinya seperti mudah marah, mudah putus asa, atau angkuh dan sombong, maka prestasi tersebut akan banyak bermanfaat untuk dirinya. Ternyata karena emosional perlu lebih dihargai dan dikembangkan pada peserta didik sedini mungkin. Nah, hal ini mungkin keterampilan seseorang di tengah masyarakat kelak sehingga potensinya dapat berkembang lebih optimal. Oke, selanjutnya kita masuk di kecerdasan agama atau biasa disebut dengan spiritual quotient atau SQ. Nah, kecerdasan spiritual ini merupakan kemampuan individu untuk mengelola nilai-nilai, norma-norma, dan kualitas kehidupan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan. Nah, pikiran bahwa sadar atau lebih dikenal dengan suara hati, good spot. Nah, kecerdasan spiritual ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena spiritual bisa digunakan untuk membendung perilaku kita yang kurang baik untuk menjadi lebih baik. Nah, kecerdasan ini kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Dalam sebuah buku yang berjudul SQ, Connection with Our Spiritual Intelligence. Nah, kecerdasan ini spiritual memiliki 3 indikator penting, diantaranya tanggung jawab, kerendahan hati, dan kebahagiaan. Kemudian kita masuk di urgensi IQ, EQ, dan SQ dalam proses pendidikan. Nah, manusia memiliki 3 kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Ketiga kemampuan ini sangat membantu seseorang dalam meningkatkan kualitas. Nah, kualitas diri. Ketika salah satu kemampuan tersebut menyebabkan banyak masalah individu secara pribadi maupun sosial masyarakat, hal ini dikarenakan selama ini masyarakat mempercayai dan mengagungkan secara dominan salah satu kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, dengan munculnya teori kecerdasan emosi atau EQ dan kecerdasan spiritual juga dikenal dengan kecerdasan intelektual, maka teori ketiga ini dapat diterapkan sebagai pendekatan dan pembelajaran yang lebih memahami kemampuan intrapersonal dan interpersonal pendidik dan peserta didik, sehingga kemampuan efektif peserta didik yang berbeda tidak bisa didekati dengan metode pembelajaran yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk di konsep keseimbangan IQ dan SQ dalam proses pembelajaran. Nah, konsep keseimbangan ketiga ini menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran, karena apabila salah satu elemen atau kecerdasan ini tidak berfungsi, maka akan menyebabkan ketimpangan dan kegagalan dalam proses menuju tujuan dan makna dari pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, sekolah mampu atau perkuliahan sebagai salah satu lembaga pendidik yang akan menyediakan kebutuhan sumber daya manusia pada masyarakat, berusaha menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul di bidangnya tapi juga memiliki sikap dan perilaku yang beretika. Nah, karena itu dalam sekolah dan perkuliahan juga diberikan mata pelajaran yang mendukung membentuk karakter peserta didik seperti agama, kewarganegaraan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah ataupun di kampus. Nah, sedikit berbicara pengalaman cerita hidup terkait kemampuan mengelola emosi. Nah, saya memiliki adik. Dulu waktu kecil, sekitar umur 5 tahun, dia sering mengganggu kakaknya yang lagi belajar, saya. Suatu ketika saya belajar, terus ia menghampiri saya dengan muka polosnya. Nah, dia bilang gini, kakak, saya mau nulis, mau gambar. Nah, tapi saya tidak meresponnya karena saya terlalu fokus untuk mengerjakan tugas demikian. Nah, akhirnya adik saya mengambil pulpen dan buku paket saya. Kemudian ia mencoret-coretnya. Nah, pada saat itu saya tidak melihatnya. Ia kemudian memperlihatkan saya. Kakak, hore, saya bisa menulis, saya bisa menggambar. Nah, di sana saya langsung berteriak, astagfirullah Yuni,
itu kan buku saya, buku kakak, kenapa dirusak? Nah kemudian ia langsung tertunduk merasa bersalah. Nah di situ saya mulai bersabar menahan emosi. Saya sebagai kakak tidak langsung dong memarahinya atau memukilnya atau mencubitnya. Saya tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Misalnya, kau jadi adik tidak berguna sekali. Kau jadi adik yang terlalu merepotkan. Kau nakal, kau begitulah. Atau diucapkan, saya tidak suka punya adik seperti kamu. Nah, jangan sama sekali mengatakan adik ini seperti itu, karena akan mengganggu mentalnya. Tetapi kita sebagai kakak harus memberikan respon yang baik biarpun melakukan kesalahan. Nah, karena dari sejak dini kita telah membentuk karakternya yang baik. Jangan sampai kita memberikan contoh yang tidak benar di usia dininya hingga ia membawa sampai masa dewasanya. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya kontak, memberikan pendekatan fisik. Saya katakan, adik cantik, adik soleha, kalau kakak lagi belajar jangan diganggu dulu ya, karena kakak lagi fokus untuk menyelesaikan tugas. Kalau adik mau belajar nanti setelah kakak selesai mengerjakan tugas. Nah, saya katakan kepada adik saya, kakak tidak marah, tapi kalau adik melakukan kesalahan, minta maaf ya pada orang. Nah, di situ saya berusaha menenangkan dan mengajarinya bertanggung jawab. Akhirnya dia bilang, kakak minta maaf ya, minta maaf, adik nggak ngulangin lagi. Nah, pada umumnya orang-orang membagi emosi ke dalam dua jenis, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Nah, emosi negatif biasanya dikaitkan dengan emosi yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau yang dinilai tidak sesuai dengan norma. Misalnya sedih, kecewa, kesepian, marah, atau terluka. Nah, sedangkan emosi positif biasanya dikaitkan dengan emosi yang menimbulkan rasa nyaman, seperti senangkah, gembira, damai, tenang, dan ceria. Anggapan bahwa emosi yang menimbulkan rasa tidak nyaman adalah sesuatu yang negatif, seringkali membuat kita menolak keberadaannya. Mungkin kita semua ini familiar dengan ucapan-ucapan seperti ini. Aku tidak boleh marah, nggak boleh sedih, tidak boleh nangis, tidak boleh cemen. Ini adalah beberapa bentuk penolakan terhadap emosi. Nah, seperti insting pada binatang, emosi pada dasarnya menjadi pelindung bagi kita. Dengan adanya marah, kita menjadi bisa membela diri. Dengan adanya kecewa, kita menjadi terdorong untuk bangkit dan kembali mencoba. Dengan adanya sedih, kita bisa menjadi bersimpati. Nah, jadi sebenarnya tidak ada emosi yang negatif. Bayangkan, jika kita tidak pernah mengenal emosi-emosi ini, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin kita tidak akan mampu membela diri ketika disakiti, tidak pernah berusaha untuk lebih maju, atau tidak bisa berempati pada orang lain. Nah, bagimu merasakan emosi-emosi mungkin terasa sangat sakit. Akan tetapi, jika emosi-emosi ini ditolak, maka lama-kelamaan kita akan kehilangan alarm kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, pemaparan materi merajut kecerdasan manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.